Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faya ayyuhal muslimun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, pada ba'da subuh ini kita masih diberikan luang waktu dan dilapangkan dada kita untuk melakukan segala perintah dari Allah SWT dan menjauhi larangannya. Mudah-mudahan kita istiqomah, dan salawat dan salam untuk junjungan kita Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sesuai dengan kesepakatan jamaah, pengurus dan panitia Ramadan, bahwa Sabtu Minggu itu adalah lanjutan pengajian kita yang sudah berlangsung selama ini. Jadi yang ditutup, wirid yang ditutup adalah wirid ibu-ibu dan wirid maghrib, sedangkan ini dilanjutkan. Bagi bapak ibu yang mungkin baru kali ini atau baru bergabung, mohon maaf karena tidak dimulai dari awal. Ini lanjutan dari bacaan kita dari waktu-waktu yang lalu. Kita sudah sampai kepada halaman 45, sebelah kiri paling bawah, yaitu as-sifatus sabi'ah al-wajibah lahu ta'ala al-qudrah. Ya. Kita sudah membicarakan 6 sifat Allah Ta'ala yang disebut sifat zat atau sifatus zatiyah atau sifat nafsiyah atau sifat ilahiyah, yaitu wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadis, qiyamu bi nafsihi, wahdaniyah. Memasuki sifat yang ketujuh, ya. As-sifatus sabi'atu al-wajibatu lahu ta'ala al-qudrah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif as-sifatus sabi'atul wajibatu lahu ta'ala al-qudrah. Sifat yang ketujuh yang wajib bagi zat Allah Subhanahu wa ta'ala adalah al-qudrah, yaitu kuasa, sifat kuasa. Allah punya kuasa yang mutlak. Ini sebagaimana diinformasikan oleh Allah sendiri dalam wahyu-wahyunya, dari wahyu-wahyu ya nabi-nabi terdahulu sampai kepada Al-Quran. Di dalam Al-Quran tidak kurang 45 kali disebut Allah itu Qadir. Innahu ala kulli syai'in qadir. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Innahu kana aliman qadira. Dan kata-kata qadir. Ada juga qadir. Qadir. Innahu ala raj'ihi laqadir. Ada juga kata-kata itu, ada 7 kali itu paling tidak disebut dengan kata qadir. Ada lagi muqtadir.
Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Nah, itu ada 2 kali. Ada lagi kata qadirin. Ayahsabul insanu allan najma'a izama. Bala qadirina ala an nusawwiya bana. Ya. Jadi itu oleh sebab itu Allah itu, karena dia qadir, pasti dia memiliki sifat qudrah, kuasa. Siapa yang mengingkarinya, maka dia menolak ayat-ayat itu. Yang kita itulah sifat kudrat, itu sifat. Wahia sifatun tuassiru fil mumkinil wujudi. Wahia sifatun tuassiru fil mumkinil wujudu awil adam, yaitu sifat yang memberi bekas kepada yang mungkin wujud dan mungkin tidak. Nah, itu sasaran sifat kudrah. Jadi sasaran yang berbekas kudrat Allah Ta'ala itu adalah yang mungkinul wujud, yang sesuatu yang wujud itu boleh jadi, boleh tidak. Oleh sebab itu zat Allah sendiri itu tidak menjadi sasaran kudrat Allah SWT. Fatata'allaku bil ma'dumi fatujiduhu. Maka kudrat Allah itu terkoneksi kepada yang tidak ada, fatujiduhu, maka dia adakan. Ya. Kata'alluqiha bika qabla wujudika, seperti koneksinya dengan engkau sebelum adanya engkau. Nah, dulu kita ni yang namanya munzir itu tidak ada. Sebelum tahun 54 itu tidak ada. Ya. Kemudian saya ada. Ya, seperti itulah kita. Itu dengan kudrat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita ni adanya dengan kudrat Allah Subhanahu Wa Taala, dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Wa tata'allaqu bil mawjud fatu'limuhu. Maka kudrat Allah Ta'ala itu juga terkoneksi dengan objeknya yang mawjud, yang sudah ada. Ya. Fatu'limuhu, maka yang sudah ada itu dengan kudrat Allah Ta'ala bisa ditiadakan. Ya, seperti kita ini ada sekarang, tapi satu saat kita itu akan menjadi tidak ada. Ya. Kata'alluqiha bil jismil ladzi aradallahu i'damahu wa yasiru biha ma'duman. Ya. Ini penjelasan lanjutnya, seperti terkoneksinya dia kudrat Allah Ta'ala itu dengan benda, dengan jisim, dengan badan, ya, yang dikehendaki oleh Allah untuk meniadakannya. Itu dengan kudrat Allah SWT. Fayasiru biha ma'duban, maka jadilah jisim, badan atau benda tadi ditiadakan oleh Allah, oleh kudrat, melalui kudratnya. Ai la syai'a. Kalau sudah ma'duman, la syai'a, artinya tidak ada lagi sesuatu. Kalau sudah sudah ditiadakan oleh Allah melalui kudratnya, maka tidak adalah tinggal sesuatu apapun. Wa hadzat ta'alluqu tanjiziyun. Ya. Jadi
meniadakan sesuatu yang ada atau mengadakan sesuatu yang tidak ada, namanya ta'alluq itu tanjiziyun, yaitu koneksi kepada objeknya. Tanjiziyun itu implementasi, ya. Implementasinya bersifat pelaksana, ya. Jadi Allah melaksanakan kuasanya, ya. Bimakna annaha ta'allaqat bil fi'li, dengan pengertian bahwa sesungguhnya kudrat Allah Ta'ala itu terkait dengan perbuatan, ya. Jadi perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ta'alluqul tanjiziyyu hadisun, dan koneksi implementasi terkoneksi dengan objek, yaitu pelaksanaan kudrat Allah SWT itu adalah hadis, baharu, ya. Artinya Allah membuat pada timing tertentu. Dulu kita tidak ada, sekarang ada. Jadi perbuatan Allah mengadakan kita itu, mewujudkan kita itu, ya baharu, ya. Bukan berarti bahwa kudrat Allah Ta'ala itu baharu, tapi eksekusinya yang baharu. Walihaza walaha ta'alluqun saluhiyun qadimun wa huwa salahiyatuha fil azali lil ijadi fahiya salihatun fil azali li'an tujida zaidan tawilan au qasiran au aridan wa salihatun li'italiha al-ilmi, ya. Jadi dan kudrat itu memiliki koneksi yang disebut koneksi kepada objeknya, disebut saluhi, ta'alluqun saluhiyun, yaitu koneksi yang saluhiyun itu artinya kelayakan. Nah, apa dia? Koneksi ta'alluqnya kudrat Allah Ta'ala yang bersifat saluhi, itu yang bersifat kelayakan, qadim, yaitu tidak berawal, dia sama dengan zat Allah SWT itu. Jadi Allah itu sudah punya sifat kudrat, ya, dari zaman qadimnya yang tidak berawal, sejak zaman azali, ya. Namanya ta'alluqun saluhiyun, bahwa Allah Ta'ala dengan kudratnya sudah menentukan layak dan tidak layaknya nanti makhluk yang akan diciptakannya. Wa huwa salahiyatuhu fil azali lil ijadi, yaitu kelayakannya pada zaman azali untuk mengadakan. Kalau dia sudah Allah menentukan layak, ya, fahiya salihatun fil azal, dan dia itu sudah layak pada zaman azali, bahwa diadakanlah seseorang itu, misalnya si Zaid, ya, seseorang akan diciptakan di zaman depan oleh Allah SWT, seorang bernama Zaid. Seperti apa Zaid yang akan diciptakan itu? Yang pertama, bahwa si Zaid ini layak, ya. Yang kedua, sifatnya seperti apa? Zaid yang akan lahir itu nanti dia anjang, tawilan, panjang, tinggi gitu, tinggi badannya. Au qasiran, atau bisa juga pendek. Seperti siapa itu? Au aridan, atau gemuk, melebar dia ke samping.
Ya, kalau tawil memanjang ke atas. Ya. Kalau qasir memendek ke bawah. Kalau aridan melebar ke samping. Nah, itu sifat-sifat. Salihatun li'itahi, dan layak untuk memberikannya ilmu umpamanya. Wa ta'alluquhal tanjizu mukhtassun bil halil ladzi alaihi zaidun. Ya. Dan ta'alluq kudrat Allah Ta'ala itu yang bersifat pelaksanaannya itu terkhusus dengan keadaan yang keadaan zaid yang sudah diciptakan itu. Ya. Jadi Allah Ta'ala di zaman azali dengan kudratnya sudah menentukan alam ini, sudah menentukan kelayakan dan tidak layaknya. Tapi Allah belum menciptakannya. Ya, Allah, jadi ada setelah di zaman azali, ya, aktif kudrat Allah Ta'ala itu, ya, kalau Allah Ta'ala itu dengan kudratnya, sebab orang yang tidak kuasa tidak akan bisa membuat perencanaan. Jadi kita ini, alam ni, makhluk ni diciptakan oleh Allah dengan soluh, dengan kelayakan, dengan penentuan Allah Ta'ala atas kelayakan penciptaan alam. Oleh sebab itu, wa ma khalaqnas samawati wal arda batila. Ya. Tidak main-main Allah Ta'ala, tapi sudah memang ditentukan ke layak atau tidak layaknya. Maka sampai di sini falaha ta'alluqani, ta'alluqun salihiyun qadimun wa huwa ma marra, wa ta'alluqun tanjiziyun hadisun wa huwa ta'alluquha bil ma'dumi fatujiduhu wa bil mawjud fatu'limuhu. Ya, sampai di situ. Maka sampai di sini bagi Allah Ta'ala itu memiliki kudrat. Kudrat itu memiliki dua ta'alluq, dua macam koneksi kepada objeknya. Ya. Dua macam sasaran. Ya. Pertama disebut ta'alluqun saluhiyun qadimun wa huwa ma marra. Yang pertama adalah koneksi kelayakan yang qadim, di zaman qadim yang tidak berawal, dan itu sudah berlalu, sudah ditetapkan oleh Allah di zaman azali. Dan yang kedua ta'alluqun tanjiziyun hadisun, yaitu koneksi kudrat Allah Ta'ala itu kepada yang bersifat pelaksanaan atau implementasi yang dulu sudah direncanakan di zaman qadim, pada timingnya, ya, maka Allah Ta'ala mengeksekusi perencanaan itu dengan kudratnya yang disebut ta'alluqun tanjiziyun. Ya, dan itu baru. Ya, artinya ada awalnya. Ya, alam ini ada awalnya. Kita ini ada awalnya. Itu adalah pelaksanaan kudrat Allah SWT yang sudah menentukannya, dan pada waktu tertentu maka wujudlah sesuatu itu dengan kudrat Allah yang bersifat tanjiziyun. Ya. Yaitu yang tanjizi ini, yang implementasi ini, ialah koneksinya kudrat Allah Ta'ala dengan yang tiada, maka diadakan. Ya. Yang dulu belum ada, baru dalam perencanaan, sekarang diadakan. Atau wabil mawjud fatu'limuhu. Nah, kita ini sekarang sudah wujud, alam ini sudah wujud. Ya. Lalu nanti karena Allah sudah menentukannya seberapa lama kita ini wujud, lalu nanti
ditiadakan atau diakhiri wujudnya. Maka wujud kita ini akan berakhir nanti. Alam ini akan berakhir. Nah, sampai situ loh. Nah, ya. Nah, itulah sifat kudrat Allah Subhanahu wa taala. Jadi menolak kepercayaan orang-orang kuno dulu, ya, bahwa kekuasaan Allah itu terbatas, hanya mencipta saja. Sudah itu dia istirahat, tidak ngurusin lagi makhluk yang sudah diciptakannya itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberitahu kita bahwa kudrat Allah Subhanahu wa taala selalu dan tidak pernah tiada. Selalu dia aktif kudrat Allah taala itu dan tidak pernah pasif. Kalau Allah itu pasif, maka ya hancur, ya, hilang pula lah kita. Jadi karena Allah yang mengadakan kita, Dia yang memelihara, dan Allah menentukan sampai kapan alam makhluk ini ada. Dia juga yang menentukan kapan tiadanya. Itulah kudrat Allah yang mutlak. Tidak ada suatu pun makhluk alam ini yang bisa menentang kudrat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita sambung nas atau teks berikutnya dari Kifayatul Awam.